Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama Ibu Khalifatul Munawwaroh dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PAI. Nah, semoga di pagi hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus corona. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anakku semua, silakan kalian mengisi absen di bawah kolom komentar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kurban dan akikah. Yang pertama yaitu pengertian kurban, yang kedua hukum kurban, yang ketiga sejarah kurban, yang keempat ketentuan hewan kurban, yang kelima tata cara penyembelihan kurban, dan terakhir yaitu pemanfaatan daging kurban. Akikah. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian akikah, hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan hewan akikah, dan waktu pelaksanaan akikah. Yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan pengertian dan hukum kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korobah, berarti dekat. Sedang menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, dari ayat di atas ini, sebagai ulama berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya ibadah korban. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya ada kisah nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah SWT. Nah, mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail itu mendengar cerita tersebut, ia meminta sang ayah untuk melaksanakan sesuai mimpi, karena Nabi Ismail ini meyakini bahwa mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah SWT. Nah, hari keesokannya Nabi Ismail ini dengan keikhlasan hatinya itu menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah SWT. Nah, sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT, mimpi itu dilangsungkan seperti itu. Nah, ketika dilaksanakan tanpa disadari, di tangan ayahnya itu terganti ada seekor domba seperti itu. Dan selanjutnya yaitu waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi kalau mau menyembelih hewan kurban itu sebaiknya kita itu melaksanakannya di tempat sholat Idul Adha. Dan selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Hewan yang dapat dipergunakan adalah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Adapun hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Nah, seekor kambing atau domba ini hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kurban kerbau masing-masing untuk 7 orang. Jadi untuk mau berkorban itu seperti tidak boleh cacat, dan untuk mau menyumbang kambing atau domba itu hanya untuk satu orang. Kalau seperti unta atau sapi itu untuk 7 orang.
Nah, ketentuan cukup umur itu adalah sepekal domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau tanggal giginya. Kalau kambing itu biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kalau unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan kalau sapi atau kerbau itu sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Dan selanjutnya yaitu pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dari berupa daging mentah segar. Sedang ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1/3 untuk yang berkorban dan keluarganya. Yang kedua 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunatkan yang pertama yaitu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua yaitu membaca takbir seperti Allahu Akbar. Dan ketiga yaitu membaca doa dan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu orang yang berkorban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Selanjutnya yaitu hikmah kurban. Nah, untuk bagi orang yang berkorban itu menambahkan kecintaan kepada Allah SWT, juga menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Sedangkan bagi penerima daging kurban itu yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu bertambah semangat dalam hidupnya. Sedangkan bagi kepentingan umum, yang pertama yaitu memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu ataupun orang yang kurang mampu. Dan selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, hukum akikah ini sunnah bagi orang tua yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Selanjutnya yaitu syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkawinan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Selanjutnya yaitu jenis dan syarat hewan akikah. Nah, akikah untuk anak laki-laki ini 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau ada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sudah dimasak. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang maknanya seperti ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umumnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan selanjutnya yaitu waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7
telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu hikmah akikah. Yang pertama yaitu akikah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah, seperti merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Yang ketiga yaitu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara, yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anakku semua, silakan kalian mengerjakan tugas meresum atau merangkum hasil dari penjelasan Ibu, atau kalian ini bisa berkomentar di bawah kolom komentar, atau ada penjelasan Ibu yang kurang jelas kepada kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.